Kebayang nggak sih anak-anak TK sudah belajar tentang patah hati, selingkuh, jatuh cinta. Halo Besti Jakarta Menyapa, ketemu lagi bersama Semi Bastian. Yang jelas kalau sudah ada Semi di studio Jakarta Menyapa, bakal ada bintang tamu juga yang bakal Semi ajak ngobrol-ngobrol nih. Nah, kali ini temanya adalah menciptakan lagu anak-anak susah atau gampang, atau mungkin gampang-gampang susah. Di studio sudah ada Bapak Cito Kasilo. Apa kabar Pak? Baik. Luar biasa ya Pak ya. Ini mengabdi untuk anak-anak di Indonesia agar pintar menyanyikan sebuah lagu nih. Betul. WD. Udah ada lagu berapa Pak untuk diciptakan untuk anak-anak yang mungkin teman-teman di rumah udah punya putra-putri yang masih TK atau balita gitu kan, mendengar ciptaan atau karyaannya Pak Cito. Udah berapa kalau boleh tahu Pak? Sekitar 600-an. 600-an lagu Pak. Bisa dilihat di YouTube channelnya, namanya Mari Nyanyi. Mari Nyanyi ya teman-teman. Bukan Mari Menyanyi, orang sering salah. Iya ya, Mari Nyanyi. Oke, jangan lupa guys, like, subscribe, and comment. Enggak. Tapi nggak apa-apa Pak ya. Tapi sebelum kita ngomongin ke Bapak sebagai pencipta lagu anak-anak nih Pak, kita akan ngobrol-ngobrol terlebih dahulu tentang kehidupan anak-anak zaman now ini Pak ya. Seperti yang kita ketahui, mungkin 20, 30, 40 tahun yang lalu dibandingkan dengan zaman now berbeda nih Pak. Apa namanya, culture atau budayanya, terus bagaimana cara mereka menyanyikan dan juga mendengarkan lagu anak-anak juga mungkin jarang banget ya Pak ya. Boleh dibilang anak-anak zaman sekarang tuh dituntut dewasa sebelum saatnya. Nah, betul. Pak, gimana tanggapannya Bapak terlebih dahulu menyikapi fenomena seperti ini nih Pak? Nah, justru itu ya. Jadi awalnya memang saya berangkat dari keresahan, zaman now bilangnya galau ya. Kegalauan bahwa anak-anak menjadi lebih cepat dewasa karena yang dinyanyikan lagu-lagu dewasa. Ya. Sehingga padahal anak-anak itu butuh lagunya sendiri, supaya tidak matang dini gitu. Kebayang nggak sih anak-anak TK sudah belajar tentang patah hati, selingkuh, jatuh cinta. Kebayang nggak nanti gedenya SD seperti apa? Itu dia udah terpela isi otaknya. Jadi jangan salahkan kalau SMP udah minta kawin misalnya gitu. Iya. Karena kematangan dini lewat lagu-lagu yang mereka dengarkan. Nah itu keprihatinan itulah yang kemudian sekitar 15 tahun yang lalu saya mencoba untuk, kebetulan saya bisa bikin lagu untuk menciptakan lagu untuk anak. Cuman dulunya saya bikin lagu anak itu masih kayak dewasa juga gitu. Jadi bait 1, bait 2 refrain kan gitu. Karena saya berkomunikasi dengan para guru TK, saya baru tahu itu salah gitu. Lagu anak yang benar itu kalau orang advertising, kebetulan saya orang advertising, orang advertising bilang single message, satu saja pesannya, jangan banyak-banyak, dan itu paling banyak 4 baris. Nah itulah yang kemudian saya lakukan untuk menciptakan lagu-lagu anak yang sesuai dengan kepentingan anak-anak sesungguhnya, karena saya berkomunikasi dengan para guru TK gitu. Nah itu awalnya seperti apa? Selain tadi Bapak mengatakan bahwa keresahan Bapak dengan anak-anak zaman now yang galau belum pada saatnya nih apa ya, mereka mendengarkan lagu yang patah hati, terus kemudian putus cinta, bahkan anak-anak zaman sekarang aja udah panggil Umi Abi ya. Katanya pacarku Abi Umi gitu kan, sama papa gitu kan. Ini kan sangat miris Pak, yang akhirnya Pak Cito sendiri mendeklarasikan kalau saya akan membuat lagu anak-anak agar anak-anak
hidup dengan zamannya sendiri dan mendengarkan lagu versinya sendiri. Ya. Nah, asal muasalnya, awal mulanya Bapak kerjasama, tadi kan Bapak sempat singgung juga dengan guru-guru TK, ya kan? Pertama-tamanya seperti apa? Apakah Bapak menciptakan lagu terus Bapak ngomong ke guru TK, ini aku punya lagu, atau seperti apa Pak? Gini, jadi ya ini kan zaman digital ya. Ya. Saya bisa berkomunikasi dengan para guru TK dari Aceh sampai Papua lah, gitu. Nah, itu kolaborasi itu kan membuat para guru TK bisa merequest. Ya. Jadi semua lagu saya itu yang ratusan itu tidak ada yang saya ciptakan atas Kemauan Bapak sendiri. saya. Bukan, tapi semuanya request dari guru TK, entah dari Manado, dari Riau, dari Surabaya, atau dari mana. Nah, jadi misalnya gini, ada guru dari Ternate, minggu depan saya mau mengajarkan lagu tentang tanaman. Tolong dong buatkan lagu tentang tanaman. Itu lewat Facebook, lewat apa gitu ya, lewat email dan sebagainya itu, atau snack video atau apa. Lalu saya tanya, pelajarannya apa itu tentang tanaman? Oh, buat tanaman itu ada batang, ada ranting, ada daun. Oh, oke. Lalu saya buatkan lagu sesuai dengan request tadi. Tanaman, ada batang, ada ranting, ada daun, ada bunga, dan sebagainya. Itu tiap hari saya dapat request itu. Besok lagi, aku tolong dong buatkan lagu tentang dapur. Dapur apa Bu maksudnya? Bahwa rumah, bagian-bagian rumah itu salah satunya dapur. Pelajarannya apa itu? Ya bahwa di dapur itu tempat untuk memasak. Ya saya buatkan. Masakan kesukaanku dibuat di dapur dan sebagainya. Begitu seterusnya. Akhirnya dipercaya sama beberapa guru, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Setiap mau request lagu anak-anak, requestnya ke Bapak. Udah kayak radio ya Pak. Bedanya kalau radio itu lagunya orang lain, kalau ini radio Bapak sendiri nih, lagunya Bapak sendiri, ya kan? Pak, ingat nggak lagu pertama yang Bapak ciptakan dan Bapak kasih ke guru TK, judulnya apa Pak? Kalau nggak salah judulnya itu Terima Kasih Ibu Sapi. Oh, terima kasih Ibu Sapi. Itu kenapa? Jangan kemana-mana dan dijawab dulu Pak, karena kita akan membahas lagu pertama yang diciptakan sama Pak Cito ini, Ibu Sapi. Terima kasih Ibu Sapi. Wah, saya juga masih penasaran nih, kira-kira apa itu maknanya? Apakah ada susu di situ, atau ada kesehatan, atau apa? Jangan kemana-mana, sahabat atau Besti Jakarta Menyapa. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Besti Jakarta Menyapa, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Bapak Cito Kasilo, pencipta lagu yang udah menghasilkan 300 sampai 600 lagu ya Pak. Banyak lah pokoknya ratusan lagu ya Pak ya. Nah, tadi kita sedikit terpotong ngebahas mengenai lagu pertama yang diciptain sama Bapak Cito ini, yang berjudul Terima Kasih Ibu Sapi. Nah, tadi terpotong nih Pak. Itu Terima Kasih Ibu Sapi menceritakan tentang apa Pak? Menceritakan tentang anak itu harus berterima kasih pada pihak-pihak yang berjasa pada dia. Selama ini anak hanya tahu minum susu, bahkan ada yang malas minum susu. Di lagu itu menceritakan pentingnya minum susu, supaya sehat, supaya tumbuh dengan baik. Tapi tidak cukup dengan itu. Kalian juga harus berterima kasih pada si pemberi susu. Siapa itu? Ibu Sapi. Jadi di situ ada nilai-nilai tentang jaga kesehatan, tapi sebetulnya ada nilai lain, yaitu tentang ingatlah jasa-jasa orang yang ada atau pihak yang memberikan sesuatu padamu. Wah ini luar biasa. Ini kalau misalnya diciptain dan juga
komersialin itu luar biasa. Anak-anak nggak nonton ataupun dengerin lagu-lagu patah hati lagi, terus nggak dengerin lagu Cikin nih, Gondang ya. Iya kan Pak? Nah, tapi ini pertanyaan agak sedikit sensitif nih Pak ya. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa silahkan Bapak dan juga Ibu guru TK dari Sabang sampai Merauke yang mau request lagu bisa ke saya. Banyak lagu sampai ratusan Bapak ciptakan. Nah, ini ada di kepala saya ini. Berapa rupiah kalau misalnya let's say Semi pengen Pak request dong tentang podcast misalnya gitu untuk anak-anak. Semi harus bayar berapa nih Pak? Gratis. Gratis Pak? Wow, mulia sekali ya Besties Jakarta Menyapa. Jadi kalau misalnya ini habis ini saya yakin banyak request lagi nih Pak. Ya kan? Jadi gratis Pak, tidak memuat kayak misalnya ongkos lelah, ongkos capek. Enggak, jadi bener-bener gratis. Jadi syaratnya adalah Besties Jakarta Menyapa tinggal request. Requestnya di mana Pak? Ya lewat Facebook. Facebook bisa, Facebooknya Cito Kasilo bisa, Mari Nyanyi bisa, atau Instagram bisa. Taruh aja di komentar. Di komentar tulis misalkan saya mau minggu depan mau ngajar tentang ini. Butuh lagu tentang ini untuk mendukung pelajaran tersebut misalkan. Minggu depan tentang ini Persatuan Indonesia gitu. Karena mendekati Hari Sumpah Pemuda. Tolong buat lagu tentang Persatuan Indonesia. Nanti akan saya tanya apa pelajaran yang mau disampaikan. Bahwa anak-anak itu harus bersatu, harus rukun, harus saya buatkan. Dan semua gratis. Itu kalau boleh tahu lagi nih, biasa jurnalis banyak nanya nih Pak. Aku tahu. Nah Pak, biasanya itu Bapak cuma nulis lirik lagunya saja atau udah include musiknya, aransemennya, mixingnya dan sebagainya Pak? Komplit gratis loh Besties Jakarta Menyapa. Jadi nanti prosedurnya seperti apa? Saya misalnya request, Pak tolong bikinin lagu tentang kemerdekaan misalnya. Jadi anak-anak itu harus bla 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 bla. Bapak baca, Bapak bikin, Bapak mixing, terus hasilnya dikirim ke saya atau seperti apa? Saya taruh di YouTube supaya jadi semua orang juga bisa ikut. Yang tadi di awal Bapak katakan tadi ya Pak ya. Jadi diposting di YouTube atau di Facebook, terus Bapak tulis request Semi tentang kemerdekaan. Iya, keren. Saya tulis di situ supaya bahwa misalkan ini Ibu ini di Manado, saya tulis ini request Ibu ini di Manado, temanya tentang diri sendiri, karena saya juga jadi tahu bahwa kurikulum TK itu seperti apa. Gitu. Misalkan tema diri sendiri tentang apa, misalnya anggota tubuh, dipesan oleh Ibu ini di mana, Riau, Manado atau di mana. Itu saya tulis semua. Pak, tapi sebelumnya saya penasaran, apakah dulu waktu kecil cita-cita Bapak sebelum jadi advertising sekarang pengen jadi seorang penulis lagu atau gimana Pak? Enggak, malah justru? Enggak. Cita-cita aku dulu waktu kecil justru pengen jadi petani. Kenapa Pak? Kenapa pengen jadi petani? Kok jauh ya jadi penulis lagu, advertising, ternyata jauh dulu itu Bapak pengen jadi petani? Karena saya ternyata waktu SMA masuknya IPS. Kalau masuk pertanian kan harus IPA. Iya. Aduh, ini bicaranya bapak-bapak nih. Oke. Jadi seperti itu, Bapak karena ini tapi beneran Pak, karena Bapak masuk IPS jadi pengen jadi petani atau gimana? Ya itu kan nggak bisa masuk fakultas pertanian kalau IPS. Gitu. Saya baru ngeh loh. Akhirnya karena terhenti gara-gara jurusan banting setir. Akhirnya saya masuknya ke psikologi. S1 saya psikologi. Padahal itu bagus juga Pak, kalau misalnya psikologi katanya bisa membaca gerak-gerik perilaku manusia. Itu Bapak pelajari juga nggak Pak dulu Pak? Iya. Tapi yang bisa membaca gerak-gerik itu adalah dukun. Iya benar juga sih. Oke, Pak, kita balik lagi ke tema ya Pak, tentang lagu-lagu anak-anak. Nah,
Kalau boleh saya penasaran juga, ini kan Bapak pasti setiap orang punya titik rendah, terus lagi bete, lagi banyak masalah. Pernah nggak ada orang yang request minta cepet-cepet, minta buru-buru, padahal kondisi Bapak sendiri lagi sedang tidak baik-baik saja? Apakah Bapak sabar napa orang gratis, atau Bapak tetap profesional, ya udah gue kerjain walaupun gue lagi ada masalah? Tetap saya kerjakan. Oh, wow. Karena background saya orang advertising ya, yang udah terbiasa dengan menerima request dari klien dan sama seperti jurnalis, dia itu ada deadline. Setuju. Nah, jadi kebiasaan deadline dan menerima brief itu masuk dalam kegiatan saya dalam mencipta lagu ini. Jadi ada, kalau ada guru dalam sehari itu belum hampir nggak cuma satu request loh. Iya. Kadang beberapa. Oh, okay. Itu sedapat mungkin malam itu juga saya kerjakan. Oke. Gitu. Jadi saya sebagai orang advertising udah terbiasa harus bisa mengelola lagi bad mood kayak enggak boleh itu. Kerja dalam tekanan ya Pak ya? Iya, udah terbiasa dengan itu kan, jurnalis juga itu kan. Setuju. Hari ini harus deadline-nya ntar jam 5 loh. Ya. Ini harus jam 5 selesai gitu kan. Iya, kadang ada peristiwa jam 3, jam 4 harus sudah tayang. Agak sedikit curhat. Iya. Nah itu juga terjadi. Jadi saya nggak kenal dengan bad mood, lagi bete atau apa, nggak kenal itu, karena saya udah berpuluhan tahun terlatih sebagai orang advertising yang harus menyelesaikan itu. Oke, profesional. Pantesan Pak Cita itu awet muda loh, nggak pernah ada bad mood, marah, emosi gitu ya. Jauh dari kata emosi. Pak, habis ini kita akan bahas lagi mengenai cipta-cipta dan juga karya-karya Pak Cipta ini. Ke Pak Cipta sih, ke Pak Cito ini. Tapi setelah yang satu ini tetap di Jakarta Menyapa. Saya Bastian masih bersama dengan Pak Cito Kasilo selaku pencipta lagu anak-anak yang tadi udah dibahas juga di segmen pertama. Udah ratusan lagu anak-anak yang beliau ciptakan. Jadi kalau misalnya Besti Jakarta Menyapa penasaran, langsung kepoin di YouTube channelnya Bapak Mari Nyanyi. Iya. Mari Nyanyi. Pak, tadi sebelum ke break ada informasi dari Bapak yang sangat menarik kalau Bapak mengatakan dalam sehari Bapak bisa membuat lagu lebih dari satu. Sementara Bapak juga kerja, ya kan? Itu gimana cara membagi waktunya, Pak? Ada keluarga juga, tuh. Enggak. Sebelumnya saya menciptakan lagu itu cuma butuh 5-10 menit. Oke. Itu mencipta lagunya ya. Asal briefnya jelas dari yang guru itu yang merequest tadi, itu hanya butuh waktu itu. Oke. Nah, itu yang lama kan bikin musiknya, recordingnya, mixingnya, apalagi mixingnya ya, karena yang nyanyi kan saya sendiri. Betul. Tapi saya cipmang jadi anak-anak itu kan, kreatif sekali Bapak. Itu kan butuh ini. Nah, itu yang lama itunya. Ya bagaimana saya membaginya? Misalkan dalam perjalanan pulang kan, sambil nyetir tuh saya udah bikin lagu. Sambil tadi request dari guru dari Makassar gitu tadi tentang ini ya, itu saya udah nyanyi dan nanti kalau lampu merah saya ambil handphone, saya rekam nyanyi biar nggak lupa gitu ya Pak ya? Jadi nanti sampai rumah baru saya bikin musiknya dan sebagainya. Dan zaman sekarang bikin musik kan gampang ya. Sebelumnya yang bikin musik adalah komputer. Saya itu cuma tinggal nyuruh. Kasarnya gitu kan. Betul. Ya kan? Jadi nggak rumit-rumit amat. Mixingnya yang lama. Oke. Jadi mixing yang merupakan proses paling lama dalam menciptakan sebuah lagu. Oke. Pak, tapi kalau ngomongin lagu-lagu anak-anak gitu kan, saya sering mendengar lagu-lagu anak-anak yang aku nggak tahu apakah itu emang udah di aransemen atau enggak ya Pak ya. Tapi somehow namanya lagu anak-anak kan gampang diingat. Pasti yang tadi Bapak katakan paling 4 atau 5 bait aja udah kita ingat. Tapi kadang-kadang kita mendengarkan lagu-lagu anak-anak sebenarnya liriknya, let's say misalnya naik-naik ke puncak gunung. Terus kemudian di YouTube ada beberapa penyanyi atau mungkin pengajar atau terserah lah apa itu namanya, ya kan? Pokoknya intinya mereka pengen eksis di media sosial itu merubah lirik lagunya.
Nah, aku nggak tahu nih karena sebelumnya bukan pencipta lagu juga, bukan penyanyi juga gitu kan Pak. Nah, dari Pak Cito sendiri pernah ngelakuin hal seperti itu? Kayak misalnya, Pak, saya request lagu tentang radio atau televisi. Terus tiba-tiba Bapak, ambil nada lagu Topi Saya Bundar aja deh. Atau gimana? Atau mungkin ini justru sebagai pelanggaran atau bagaimana Pak? Dosa besar. Dosa besar. Simple jawabannya nih Bapak nih. Gimana Pak? Itu sering banyak sekali apa di sosial media, di berbagai platform tentang dengan bangganya seorang guru TK memperdengarkan lagu dalam tanda petik ciptaannya, padahal itu lagunya nyolong, hanya diganti lirik. Misalnya tadi naik puncak gunung, tapi liriknya diganti kan, sesuai dengan kepentingannya. Misal lagunya tentang anak harus makan, biar makan sayur gitu, makan sayur. Oh, tapi lagunya lagu naik-naik ke puncak gunung. Oke. Itu menurut saya dosa besar, dalam artian anak-anak jangan diajak untuk menjadi pencuri, mencuri hak cipta orang lain. Padahal sebelumnya kalau tahu caranya, itu para guru itu bisa menciptakan lagu sendiri yang orisinil kok. Kalau tahu caranya. Saya berkali-kali diundang untuk memberi pelatihan tentang bagaimana menciptakan lagu anak. Entah itu di Jakarta, di Semarang, di Malang, di Jogja, Solo, itu saya pernah. Setelah saya kasih tahu caranya, dalam waktu 30 menit itu para guru TK peserta itu bisa menciptakan 5 lagu. 30 menit Pak? Wow. Setelah tahu caranya. Nah, jadi karena nggak tahu caranya terus nyolong. Nah, pada kesempatan ini juga saya sampaikan ke para guru TK, bagi yang pengen dapat pelatihan itu, silahkan hubungi saya. Nggak usah mikirin fee. Profesi saya bukan di situ kok. Saya nggak cari makan di situ. Semua akan saya lakukan. Ini semata karena Bapak sayang aja sama generasi muda gitu kan Pak, dan ini passion yang udah Bapak geluti udah lama gitu kan. Jadi harapan Bapak biar pengajar-pengajar di luar sana itu bisa lebih kreatif, mendidik anak-anak penerus bangsa ini, jangan diajarkan untuk plagiat. Gitu ya Pak ya. Kalau TK udah diajarin apa mencuri hak cipta orang itu, jangan salahkan kalau nanti gedenya jadi koruptor gitu loh. Waduh, ini agak sedikit berat. Benar juga tapi Pak, masuk akal. Iya. Guruku mengizinkan untuk nyolong kok. Secara nggak langsung ya Pak ya. Itu kan masuk dalam benak dia, jadi orang setting nyebutnya insight dia. Jadi insight dia, suatu saat perilaku dia itu akan dibenarkan oleh insight tadi. Saya korupsi nggak apa-apa, guruku aja nyolong. Iya sih, masuk akal seperti itu. Nah, terus kasus berikutnya Pak, banyak yang tadi di awal kita bahas, anak-anak zaman sekarang itu rata-rata kalau kita survei mungkin hasilnya akan menjawab mereka lebih suka, lebih senang mendengarkan lagu-lagu yang dewasa sebelum saatnya, daripada mereka mendengarkan lagu Topi Saya Bundar, terus kemudian ya pokoknya lagu-lagu yang sudah pernah kita dengar zaman saya kecil kok. Dulu tuh kan kayak ada Joshua, Messi, Trio Kwek Kwek gitu kan Pak. Justru anak-anak sekarang nggak mau dengar lagu-lagu seperti itu. Ini yang salah sebenarnya apa Pak menurut Pak Cito sendiri? Gini ya, anak-anak itu bagaikan spons. Dia itu penyerap ulung. Iya, betul. Nah, saat menyerap itu untuk anak-anak di bawah 8 tahun lah ya, khususnya itu kan yang biasa disebut dengan istilah golden age ya, sampai 8 tahun itu dia akan menyerap apapun tanpa filter. Jadi tanpa filter, baik, buruk, jelek, bagus, itu nggak ada, semua diserap.
Nah, kalau pertanyaan tadi, di mana letak kesalahannya? Ya orang tua. Simple ya Pak ya. Yang Jelas. anak-anak enggak mau apa yang diserap semua. Nah, kalau diizinkan sama orang tua dengerin lagu patah hati dan sebagainya, enggak ambil semua. Ya, ya. Dan itu akan disimpan semua sampai dia mati nanti. Ya, benar-benar. Dan itu dilakukan tanpa filter. Ya siapa yang memfilter? Ya orang tua dong. Ya, ya. Celakanya orang tua itu malah bangga ketika anaknya nyanyi tentang cinta satu malam gitu loh. Iya. Nyanyi anakku lucu loh, pinter, baru 3 tahun bisa nyanyi cinta satu malam, malah dikasih tepuk tangan. Ya makin. Oh, ngerasa diapresiasi si anak itu ya Pak ya. Wow. Pak, kita akan lanjut lagi ngobrolnya tentang anak-anak zaman now sendiri dan tentang pencapaian Bapak dalam menulis lagu anak-anak yang sudah sampai ratusan, Pak. Wow. Jangan kemana-mana, Besti Jakarta Menyapa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Besti Jakarta Menyapa masih bareng Semi Bastian dan juga Pak Jito Kasilo selaku pencipta lagu anak-anak yang tadi juga kita sempat prihatin juga tentang beberapa pengajar yang menyerukan lagu anak-anak tapi bukan karyanya dia sendiri, asal nyomot lagu terus kemudian dia mengubah semua liriknya kepada anak-anak yang tadi Bapak sempat sampaikan juga. Jangan sampai didik anak-anak untuk menjadi seorang pencuri. Nah, Pak, berikutnya nih, ini kalau ngomongin tentang anak-anak lagi, Pak, dan juga mungkin saya job Bapak ya menciptakan lagu ya, karena Bapak kan bukan pencipta lagu beneran nih, dalam tanda kutip kesehariannya bukan melulu tentang itu ya Pak ya, punya job yang lain. Nah, Pak, ada nggak sih tiba-tiba nih guru atau ya boleh dibilang pengajar, terus kemudian request ke Bapak dalam jumlah banyak, terus mereka kayak ngeburu-buruin, Pak buat besok deadline dan harus apa namanya menciptakan lagu A, B, C, D, F, G, intinya rewel Pak. Pernah nggak ngalamin ada konsumen yang seperti itu Pak? Ada. Misalnya gini, sebelumnya saya harus sampaikan bahwa saya tidak menempatkan diri sebagai pencipta lagu ya. Tapi lebih sebagai pabrik lagu. Nah, soalnya kalau pencipta lagu itu biasanya nggak mau dibikin riuh sama orang. Ya aku bikin nggak gini. Kamu suka ya dengerin nggak ya enggak. Nah, kebetulan saya orang advertising. Jadi saya terbiasa yang namanya harus merevisi. Jadi saya anggap yang request tuh guru TK itu adalah klien saya dan saya layani dia sebagai klien saya, termasuk dalam hal merevisi. Dan kadang-kadang itu nyebelin. Nyebelinnya gimana? Misalnya gini, tolong buatkan lagu tentang kambing. Oke. Saya tanya, apa itu? Pelajaran apa yang disampaikan? Oh, bahwa kambing itu punya mata, punya hidung, punya mulut, punya kaki. Saya buatkan lagu itu, ya kan? Saya taruh katakanlah di Facebook, di YouTube, segala macam gitu ya. Ternyata kurang satu. Kok nggak ada telinga? Nggak ada apa-apa. Telinga. Oh, telinga. Nah, dia tadinya nggak menyebut telinga. Oh, jadi harus spesifik ya? Oke. Itu aku revisi lagu itu. Padahal udah jadi Pak. Udah jadi, kambing punya hidung, punya mata, punya mulut, punya telinga. Itu kalau pencipta lagu digituin pasti marah. Betul. Tapi kan saya tidak menempatkan diri sebagai pencipta lagu. Ya. Misalkan kayak begitu. Atau misalkan mereka para guru itu berantem. Misalnya gitu. Saya bikin lagu tentang hujan. Jadi ada request, bukan hujan, petir. Jadi ada request bahwa anak-anak tuh jangan takut kalau ada petir tuh nggak takut gitu loh. Nah, saya buatkan lagu tentang itu. Ada kata-kata petir itu kembang api ciptaan alam. Ya, ayo kita nonton itu kembang api ciptaan alam, nggak perlu takut. Nah, ciptaan alam itu jadi dipermasalahkan. Itu ciptaan Tuhan dong, berantem.
antara guru ini tuh berantem ya di komen di kolom komentar ya. Iya, iya, iya. Jangan nggak apa-apa, ciptaan alam. Nah, alam itu ciptaan Tuhan. Nah, sudah, saya diemin aja. Silahkan. Namanya netizen, Pak, ya kan? Maka benar diri. Atau tentang AC gitu. Ada yang minta lagu tentang AC. Nah, itu juga gitu. Apa? Ada berantemnya gitu. Itu nggak menghormati para ibu yang tidak bisa memberikan ASI gitu. Bahwa berarti itu merendahkan ibu-ibu, kasihan dong yang nggak bisa memberikan ASI. Padahal kan kita nggak ada niat ke situ ya, Pak ya. Berantem sendiri ya, aku diem. Iya, benar. Ya, artinya kalau pertanyaan ada yang nyebelin nggak ada, tapi nyebelinnya ya biarin aja. Toh teman-teman juga gratis, nggak bayar gitu, kecuali kalau misalnya teman-teman bayar mau ada sedikit revisi, ya kita sebagai seorang yang menerima uangnya harus tanggung jawab ya Pak ya. Dikasih gratis masih protes juga. Ya, tapi nggak apa-apa, karena ya aku nengahin ya, misalnya tadi ya, ini ciptaan alam Tuhan, silahkan diganti sendiri aja. Jadi waktu ngajar kembang apa petir itu kembang api ciptaan Tuhan, silahkan. Petir kembang api ciptaan alam, silahkan. Asalkan jangan merubah semua liriknya ya Pak. Kalau cuma satu kata aja it's okay. Kalau menurut mereka ini kayaknya nggak tepat deh gitu. Itu biarin. Pak, tapi ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih Pak di segmen kali ini Jakarta Menyapa. Harapan Bapak sendiri, kalau tadi dari awal sampai akhir sudah sedikit meluapkan agak sedikit emosinya Bapak tentang kepedulian anak-anak sekarang yang ternyata orang tuanya ternyata kurang aware nih. Anak-anak nyanyi lagu Cinta Satu Malam malah ditepuk tanganin, malah dibilang hebat, pinter gitu kan. Kalau sekarang Bapak pengen ngomong apa ke orang tua mungkin, atau mungkin ke anak-anak zaman now, silakan Pak. Gini ya, jangan sepelekan lagu. Ya. Kebetulan S1 ku itu psikologi ya, agak-agak ngerti dikit lah. Ya. Seseorang, nggak hanya anak-anak, semua orang itu biasanya mencapai puncak kecerdasannya ketika sedang senang. Jadi ketika senang itu lebih cerdas dibanding kalau dia sedang marah, sedih, galau, patah hati. Itu pasti lebih bego lah. Oke. Nah, sementara lagu, mengapa saya bilang jangan menyepelekan itu? Lagu itu kan membuat orang riang, orang senang. Lagi senang-senangnya, itu dimasuki asupan ilmu pengetahuan kayak perilaku, nilai-nilai apapun itu lebih mudah. Ya. Termasuk dimasukin nilai-nilai patah hati, selingkuh, pada saat dia nyanyi, seneng, riang. Itu bahaya sekali. Himbauan saya, jangan sepelekan lagu. Oke, jadi mulai dari sekarang teman-teman di rumah yang udah punya anak kecil khususnya, perhatikan jangan sampai kecolongan, intinya seperti itu ya Pak ya. Untuk mereka tiba-tiba kok anak gue tiba-tiba pulang ke rumah nyanyi lagu Cikini Kegondang Dia gitu kan, nyanyi lagu Bunda Korla gitu kan. Nah, jadi itu harus jadi aware. Nah, pertanyaannya jadi menarik nih Pak. Lalu kalau misalnya kita kan nggak bisa ngehandle anak kita 100%, terus mereka juga punya kegiatan misalnya di sekolah, punya teman di sana gitu kan. Bagaimana jika anak-anak sudah terlanjur tiba-tiba pulang ke rumah kok nyanyi lagu patah hati? Apa yang harus orang tua lakukan Pak? Memberi pemahaman tentang itu. Oke. Contohnya begini, ada seorang teman, kebetulan dia cukup cerdas lah. Apa namanya, anaknya itu nyanyi Keong Racun. Ada kata-kata, saya juga baru tahu bahwa dalam kata-kata di lagu Keong Racun itu ada baru ketemu kok sudah ngajak tidur, ada kata itu. Nah itu sih ibu langsung bikin kontra narasinya lah. Emang abang mau tidur sama semua orang?
Gitu. Ya mau, tidurnya mama. Ya sama mama. Ya makanya, masuk baru kenal udah ngajak tidur, nggak boleh itu. Oke. Dikasih counter itu gitu. Oke. Pemahaman yang sesuai logikanya karena dia masih kecil kan, Anak-anak ya, tidurnya masih sama mamahnya. Itu nanti tidur sama orang sana, nggak mau sih anaknya gitu. Dia makanya memang nggak boleh. Baru kenal kok udah ngajak tidur. Misalnya kayak gitu. Pinter-pinternya orang tua untuk memberikan untuk alasan. menjelaskan. Oke. Kita sedang berhadapan dengan siapa ya Pak ya? Ih, luar biasa. Pak, sekali lagi terima kasih. Tapi saya penasaran nih, dari tadi kan Bapak ngebahas tentang terima kasih Ibu Sapi. Boleh nggak? Mungkin Besti Jakarta Menyapa di rumah penasaran. Lagunya seperti apa sih? Terus kalau misalnya Besti Jakarta Menyapa penasaran, boleh langsung subscribe. Terus kemudian like di YouTube channelnya Bapak di Mari Nyanyi. Ya Pak ya? Boleh Pak, dinyanyiin 1-2 bait aja nggak apa-apa Pak? Sok mangga Pak. Ya, lagu itu tuh prinsipnya adalah mengajak anak di samping suka minum susu karena katanya itu problem orang tua untuk itu yang juga mengarah pada berterima kasihlah pada sesuatu dalam hal ini sapi yang berjasa gitu ya. Lagunya tuh gini. Terima kasih Ibu Sapi, kau beri susu pada kami, minuman sehat dan bergizi, bikin pintar dan tumbuh tinggi. Susu, ayo minum susu. Badan sehat kuat, tinggi berprestasi. Susu, ayo minum susu. Terima kasih Ibu Sapi. Oke. Artinya Oke. Artinya tadi ya Pak ya. Jadi kalau kita minum susu, terus kemudian kita bisa tinggi dan juga lebih pintar. nah, insight-nya anak-anak itu kan tinggi itu idola gitu loh. Kan gitu kan. Padahal itu ya nggak bener juga gitu. Ya, bener. Orang mau gendut ya nggak apa-apa kok. Tapi kan tumbuh itu ke atas bukan ke samping jadi gitu. iklan nih Pak. Oke, Pak Jito terima kasih sudah hadir di studio Jakarta Menyapa. Sukses selalu, ditunggu karya-karya berikutnya Pak. Walaupun siang pagi ke siang kerja, ke sore kerja, malamnya lembur bikin lagu anak-anak ya Pak ya. Jangan bosan, jangan kapok untuk mencerdaskan anak bangsa. Well, Besti Jakarta Menyapa itu dia obrolan seru semi bareng sama Pak Jito Kasilo selaku pencipta lagu anak. Jangan sampai lupa like, subscribe dan juga komen positif ya di YouTube channelnya Jakarta Menyapa dan Mari Nyanyi. Sekali lagi Pak, terima kasih, selamat beraktivitas kembali ya Pak ya. Bye bye.